Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pemain AS Alkmaar ungkap minat bela Timnas. Orientasi Timnas bukan lagi turnamen regional. Pemain terbaik AFF U16 jadi masa depan cerah Timnas. 4 kali permalukan Vietnam, Timnas cetak 10 gol tanpa balas. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U16 melawan Vietnam di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu kemarin dan sukses memenangkan laga tersebut dengan skor 5-0. Dalam laga itu, Nova Arianto sempat membanting botol pada babak pertama. Selepas pertandingan, Nova Arianto pun memberikan klarifikasinya. Ia menjelaskan bahwa ada momen di mana pemainnya hilang fokus sehingga menimbulkan resiko yang mengancam pertahanan. Ada beberapa pemain yang terkadang lepas mentalnya. Lepas mental dalam arti tidak fokus, hanya lihat bola dan tidak melihat lawan. Itu jadi resiko karena kita yang di luar mau teriak sekeras apapun, kalau penontonnya penuh kan kita tidak bisa lakukan itu, kata Nova Arianto. Sementara itu, agenda selanjutnya Timnas Indonesia U16 ialah kualifikasi Piala Asia U17 2024 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Saudara jauh Jairo Riedewald Kenzo Riedewald mengaku siap untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain yang kini merumput bersama AS Alkmaar U17 itu mengatakan bakal menerima dengan tangan terbuka jika mendapat tawaran membela skuad Garuda. Kenzo Riedewald merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007 yang memiliki keturunan 3 negara yakni Belanda, Indonesia, dan Suriname. Masih sudah memperkuat Timnas Suriname U17, Kenzo Riedewald masih berpeluang membela Timnas Belanda atau Timnas Indonesia. Jika tidak ada pertandingan bersama klub, maka sangat besar bagi saya untuk bermain bersama Timnas Indonesia. Intinya saya sangat terbuka, kata Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald juga mendengar kabar soal Jairo Riedewald yang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Namun ia belum tahu 100% apakah informasi yang diterimanya valid atau tidak. Dua obrol Timnas Indonesia Tom Hai dan Nathan Chu Aon melewatkan kesempatan untuk dilatih secara langsung oleh striker legendaris Manchester United dan Timnas Belanda, Robin van Persie. Seiring dengan kontrak yang habis pada 30 Juni lalu, Tom Hai dan Nathan Chu Aon dipastikan resmi meninggalkan SC Heerenveen, klub divisi utama Belanda Eredivisie. Hai, gelandang sentral berusia 29 tahun meninggalkan Heerenveen dengan status free transfer setelah kontraknya resmi tak diperpanjang. Sementara itu, Nathan, pemain berusia 22 tahun yang bisa main sebagai back maupun gelandang, dikembalikan ke Swansea City setelah dipinjamkan Heerenveen untuk paruh kedua musim lalu. Seandainya keduanya melanjutkan kiprah bersama Heerenveen, tentu akan jadi pengalaman luar biasa bagi Hai dan Nathan andai bisa dilatih oleh ex pemain top macam Van Persie. Namun masa depan keduanya memang bukan di Heerenveen. Kini menarik untuk menanti kiprah duo Timnas Indonesia itu di level klub di masa mendatang. Kita tunggu saja. Meskipun menuai kegagalan mencapai partai puncak Piala AFF U16, namun sejatinya kenyataan tersebut tak lantas harus menjadi sebuah hal yang dibesar-besarkan. Pasalnya, sedari awal terjun di turnamen ini, pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto sudah menyatakan bahwa pihaknya tak menjadikan ajang ini sebagai target utama. Ya, asisten pelatih Coach Sintayong tersebut bahkan secara tegas menyatakan bahwa target utama yang diusungnya adalah lolos kualifikasi Piala Asia U17 yang akan diadakan pada bulan Oktober mendatang. Hal ini juga senada dengan orientasi target yang dicanangkan oleh PSSI maupun pelatih Timnas Indonesia senior Sintayong. Jika selama ini Timnas Indonesia hanya berorientasi pada persaingan di level AFF yang merupakan level regional, namun kedepannya mereka akan membawa Timnas Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi, yakni di tingkatan benua Asia. Kini mindset tersebut pun juga diterapkan oleh Coach Nova Arianto. Malah jauh-jauh hari dirinya sudah berpesan akan menjadikan turnamen ini sebagai ajang pemantapan tim dan juga seleksi pemain. Jadi tak masalahkan meski Timnas Indonesia U16 ini gagal menjadi juara di level regional.
Pelatih Sintayong seolah berhasil memunculkan kembali kepercayaan diri Egy Maulana Fikri yang performanya sempat mengalami penurunan. Bagaimana tidak, pemain yang sempat digadang-gadang bakal menjadi bintang masa depan skuad Garuda itu harus rela didepak dari klub Eropa karena performanya yang terus menurun kala itu. Sempat membela klub Polandia Legia Judans, FK Senica dan FC Fire, namun sayang Egy masih kesulitan mengembalikan performa terbaiknya ditambah dengan cedera yang dialaminya. Pada agenda FIFA Matchday September 2023 menghadapi Turkmenistan, Sintayong pun mulai memberikan kesempatan pada Egy Maulana Fikri. Menurut Sintayong, Egy Maulana Fikri telah berjuang keras kembali ke performa terbaiknya saat bermain untuk Dewa United dan membuatnya layak dipanggil timnas Indonesia. Tak sampai di situ, Egy pun kini sudah mulai berhasil merebut kepercayaan diri STY, di mana dirinya masuk dalam skuad Indonesia saat berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain yang selalu mendapatkan panggilan membela skuad Garuda, sekaligus sebagai opsi untuk Sintayong di lini depan timnas Indonesia. Persaingan timnas Indonesia dengan Vietnam memang menjadi salah satu yang paling menarik. Jika dalam beberapa tahun terakhir Vietnam dapat mendominasi, maka kini giliran pasukan Garuda yang mampu meraih hasil baik tiap kali berjumpa tim berjuluk Golden Star Warriors tersebut. Dari total 4 pertemuan yang sudah terjadi, skuad Garuda selalu menang dan bahkan mampu mencetak 10 gol tanpa kebobolan sama sekali. Terbaru diperlihatkan para pemain muda timnas Indonesia U16 saat bertemu Vietnam U16 di laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Itu lantas menjadi kemenangan keempat timnas Indonesia atas Vietnam di tahun ini sejauh ini. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah 3 kali menang melawan Vietnam senior, di mana pertemuan pertama kedua tim di tahun ini terjadi di ajang Piala Asia 2023. Kemenangan itu pun juga berhasil mengantarkan timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia. Selanjutnya, timnas Indonesia 2 kali berhasil menumbangkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat kemenangan itu pula, timnas Indonesia berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Gara-gara hasil buruk di 3 pertemuan itu, pelatih timnas Vietnam Philippe Trochi pun dipecat Federasi Sepak Bola Vietnam. Selanjutnya, timnas Indonesia masih akan berjumpa Vietnam lagi di sisa tahun ini. Satu laga yang pasti akan terjadi adalah Piala AFF 2024 pada November mendatang, karena kedua tim berada di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Nama Zahabi Goli menjadi sorotan usai tampil apik bersama timnas Indonesia U16. Zahabi Goli mencetak 5 gol bersama skuad Garuda Asia di ajang kali ini. Torehan tersebut menempatkan sang pemain di daftar kedua sebagai pencetak gol terbanyak. Predikat pemain terbaik di ajang Piala AFF U16 2024 jelas membuat Goli seakan mengumumkan namanya ke kancah sepak bola nasional serta membuatnya diprediksi menjadi bintang timnas Indonesia senior di masa depan. Setelah meraih prestasi apik di Piala AFF U16, Goli kini langsung fokus menatap ajang selanjutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang.